cara kita bisa memahami apa maksud kita. Nah, itu adalah komunikasi yang efektif. Kemudian collaboration. Collaboration ini adalah sebuah kemampuan untuk bekerja sama, berkoordinasi. Nah, tentu di sini namanya kerjasama atau kolaborasi itu akan melibatkan orang lebih dari 2 gitu ya. Jadi artinya di sini kita belajar bagaimana sih kita melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab kita, tetapi kita tetap bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, tentu 4 hal ini maksudnya tidak mewakili dari top 10 skill tadi, tetapi intinya inilah yang bisa dikatakan bisa kita terapkan dari 10 itu mungkin 4 dulu ini bisa gitu. Kecerdasan emosi dan lain sebagainya itu kita bahas, kita bisa masukkan ke poin-poin dari 4 ini gitu. Nah, kemudian selain kompetensi revolusi industri 4.0 dan STEM tentunya, apalagi nih yang harus kita siapkan? Ini adalah literasi. Yang ketiga adalah literasi. Literasi yang bagaimana? Literasi era revolusi industri 4.0. Wah, yang bagaimana lagi nih? Misalnya gitu kan, kita keluar nih pertanyaan. Gimana nih gitu? Ternyata literasi pada dasarnya adalah literasi baca tulis hitung atau calistung ya. Tetapi ketika kita masuk revolusi industri 4.0, kita dituntut untuk berlatih ya untuk literasi sains, literasi teknologi, literasi media digital, dan literasi informasi data. Namun ketika kita masuk ke Society 5.0 ini saya kira itu nggak cukup gitu. Karena kita basis dari Society 5.0 ini adalah human, back to human, maka kita juga di sini perlu menambahkan literasi sosial dan literasi kemanusiaan. Nah, namun tentu hal ini baik itu kompetensi tadi yang 4.0 atau misalkan literasi yang era 4.0 ini kemudian juga masuk ke Society 5.0 ini tentu harus dimulai dulu dong dari kita sebagai gurunya gitu ya. Baru nanti kita bisa bisa terapkan atau bisa arahkan kepada anak-anak didik kita. Nah, yang terakhir adalah ada penguatan pendidikan karakter. Kenapa ini perlu kita masukkan di Society 5.0 ini? Kita masukkan di era revolusi industri 4.0 ini kenapa? Karena secanggih-canggihnya teknologi, secanggih-canggihnya robot, misalnya gitu ya, tidak akan bisa dia menyentuh karakter anak, tidak akan bisa menguatkan pendidikan karakter anak. Tetap ini adalah tugas guru. Tetapi bagaimana caranya supaya PPK ini masuk ke era yang seperti ini gitu, era Society 5.0 dan era revolusi industri 4.0 ini gimana caranya supaya bisa masuk nih PPK ini gitu. Karena seperti kita lihat nih, sekarang ini ada TikTok, ada Likee, ada YouTube, yang semua Instagram itu semuanya sudah bercampur, heterogen ya. Keagamaan juga bisa galau, nasionalis apalagi misalnya sekarang sudah juga itu sudah pokoknya entah itu agamanya apa, pokoknya karena agama itu ada normanya ya, dan norma agama Islam begini, agama Konghucu begini, tetapi pada saat kita masuk era seperti ini kayaknya anak-anak itu tidak ada lagi saringan untuk membedakan, untuk memilih mana yang harus dia lakukan itu nggak ada gitu ya. Kemudian mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, ini adalah sebuah namanya revitalisasi itu kan ini adalah sebuah penting. Kemudian kita ambil lagi hal yang penting itu, kita ingat lagi ini adalah sebuah kerangka dari saya pribadi untuk bagaimana sih kita bisa bertahan di era Society 5.0 ini. Selanjutnya. Oke. Revitalisasi teknologi is to be used by human and not to replace the role of human. Jadi teknologi itu seharusnya digunakan oleh manusia, dimanfaatkan oleh manusia, tetapi tidak boleh menggantikan peran manusia itu sendiri. Terima kasih, demikian dari saya. Mangga saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oleh para pakar pendidikan dari berbagai guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Jika hanya repetisi, fasilitasi kegiatan mengajar tersebut, namun guru hanya peran signifikan dalam membagi nilai-nilai positif dan menginspirasi murid-muridnya.
Dan intinya adalah guru tidak dapat digantikan oleh teknologi. Terima kasih kepada Ibu Fitriani Kosasi yang telah memaparkan materinya. Untuk sementara kita tidak buka sesi pertanyaan dulu. Tampaknya Ibu Dr. Helma sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu Dr. Helma, mana? Dibuka dulu videonya. Warahmatullahi Di wabarakatuh. closing dulu. Oh, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah seorang senior saya, mentor saya juga. Dari Sukabumi, Ibu Dr. Helma. Izin sebentar sebelum memasuki materi, Bu Dokter, nanti saya bacakan dulu CV-nya ya. Siap. Izin juga untuk host, untuk Iya. menjadikan saya co-host atau host sementara, agar saya tidak Bolak-balik. terkendala. Harus bilang next atau terus-terus nanti saya jadi mengambil alih petugas parkir ini. Terus tahu Bapak itu yang Padli deh kayaknya hostnya itu ya? Ya, Oke. Kemudian Mangga Bu Dokter. Siap Bu Dokter, sudah disiapkan ya, udah katanya. Sudah lanjut ini. Bagus. Sudah lanjut. Baik Bu Dokter, sebentar ya. Saya bacakan dulu CV-nya ya. Nama Dr. Helmawati MPDI. Beliau lahir di Sukabumi 31 Juli 1976. Saat ini Adven, Administrasi Pendidikan, Lembaga Uninus, alamat Jalan Soekarno-Hatta 530 Bandung. Nomor kontak boleh ada yang nulis, barangkali bisa WA sama beliau. Orangnya welcome kok. Bu Dokter welcome ya kalau ada yang WA ya dari mahasiswa atau dari alumni. Insya Allah. 081 288 114 776. Lulus S3 tahun 2010 di UIK Bogor. Ini banyak sekali CV-nya, Masya Allah. Luar biasa sekali nih beliau ini ya. Bentar, nggak usah dibaca satu persatu. Habis waktunya saya nanti. Intinya sih beliau itu salah seorang yang cukup produktif setahu saya. Banyak sekali karya buku-bukunya yang luar biasa. Beliau juga menjadi salah satu inspiratif saya dalam berbagai hal tentunya. Kerap kali saya WA dengan beliau. Ala kadarnya. Supaya tidak menghabiskan waktu karena sudah memasuki pukul 11 sebentar lagi, waktu dan tempat saya persilakan Bu Dokter untuk menyampaikan materinya. Baik. Kalau suara jelas ya Pak? Saya sambil jadi ini nih, mengadmit. Siap. Jelas banget Bu Dokter. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dekan FAI, kepada yang terhormat Bunda. Ini Bunda saya ini, senior luar biasa. Mau hujan mau badai beliau tetap standby. Kepada Bunda Kandi, kemudian kepada moderator yang terhormat Adinda, calon juga ini, calon Dr. Agus Hendra begitu ya. Masya Allah. Kepada Bapak Ibu dosen di PGMI khususnya, kemudian di FAI pada umumnya, adik-adik mahasiswa dan para anggota yang hadir hari ini, yang dari katanya ada informasi dari eksternal begitu ya, kepada Bapak Ibu guru yang khususnya ada di bawah naungan PGMI. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari keluarga sendiri begitu ya. Dari keluarga, oleh keluarga, untuk keluarga, dan untuk bersama. Untuk menyampaikan beberapa hal penting dalam proses edukasi, dalam proses pendidikan, dan dalam proses bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan. Karena semakin ke depan tentu tantangan bukan semakin berkurang, namun semakin banyak, khususnya bagi guru PGMI, begitu ya. Khususnya bagi guru PGMI, apa yang harus dilakukan, begitu.
Pada kesempatan hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan tema. Sebenarnya harusnya subtema ya, tapi ternyata temanya yang dimunculkan yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi pedagogik guru. PGMI khususnya di era Society Digital 5.0. Pada peserta webinar yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya ingin menyatakan mengapa kita perlu belajar dan terus belajar, begitu ya. Mengapa pula Kaprodi PGMI beserta jajarannya melakukan terobosan baru yang biasanya di offline sekarang mengadakan kegiatan di di secara daring, begitu ya, dalam bentuk webinar. Ini adalah satu terobosan baru dari para pemimpin prodi untuk meningkatkan kompetensi khususnya adik-adik mahasiswa yang dari luar, yaitu para guru. Apa yang harus kita lakukan, begitu ya? Ini menjadi satu hal yang penting. Mengapa kita membahas ini? Ini adalah ya informasi-informasi ilmu yang penting ini mampu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk peserta didik, untuk masyarakat di lingkungan kita bersama. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, adenda saya, ini sudah selesai atau belum ya program studinya kepada Adenda Fitriani. Masya Allah luar biasa ya, sehat selalu dan tetap terus semangat untuk menuntut ilmunya. Tadi sudah disampaikan tentang revolusi industri, baik itu 4.0 maupun masuk ke dalam dunia yang diciptakan oleh Jepang, gitu ya, dunia baru yaitu Society 5.0. Dalam pembahasan kali ini saya akan menyatakan 3 poin besar penting, Bapak dan Ibu atau adik-adik semua. 3 hal penting ini. Yang kedua, bagaimana kompetensi pedagogik guru MI, begitu ya? Bagaimana kompetensi pedagogik guru MI pada saat ini dan ke depan seperti apa seharusnya? Yang ketiga, bagaimana peningkatan kompetensi tersebut? Inilah yang akan saya coba untuk bahas. Karena ini adalah hal yang memang penting sekali dan saya dukung apa yang dilakukan oleh para pemimpin di PGMI dan beserta rekan-rekan yang ada di PGMI. Baik, dari 3 persoalan besar tadi yang akan kita diskusikan bersama, hal yang penting adalah kita perlu memahami dulu apa sih latar belakang masalah yang perlu kita analisis, begitu ya. Yang pertama adalah SDM, yang kedua revolusi industri itu sendiri. Tadi sudah banyak dibahas, jadi tugas saya sekarang lebih ringan, begitu ya. Yang terakhir adalah bagaimana kinerja guru, khususnya nanti kita bahas guru PGMI. Saudara-saudara yang berbahagia, kualitas SDM di Indonesia, Masya Allah, begitu ya. Kita itu negara yang kaya akan SDA, namun SDM-nya kita masih tertinggal jauh, keteteran kita. Ini tugas kita bersama, Bapak Ibu, dan saya bangga kepada Prodi PGMI menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Saya bangga kepada para peserta semua karena mau belajar bersama, begitu ya, untuk meningkatkan kualitas kita, sumber daya manusia kita. Karena sekaya apa Indonesia tanpa SDM yang mumpuni, yang berkualitas, maka sumber daya tersebut tentu akan mubazir, begitu ya. Alih-alih kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka akan dikendalikan oleh orang lain yang ada di negara lain yang memang mengetahui potensi kita, potensi sumber daya alam kita khususnya, begitu ya. Dan itu bisa menjadi satu persoalan baru. Karena apa? Ketika SDM kita rendah, SDM luar negeri yang datang ke Indonesia di era free trade area, gitu ya, world trade area, maka setiap orang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia dan melakukan banyak hal di Indonesia, khususnya adalah mengambil alih tadi. Ketika SDM di Indonesia tidak cukup mampu, maka SDM luar negeri lah yang akan mengambil alih untuk mengelola SDA yang ada. Alasannya adalah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat.
Benarkah begitu ya? Maka Bapak Ibu kita lihat di sini. Indonesia ada di mana? Indonesia ternyata ada di peringkat 87 dari 157 negara-negara di dunia. Ini sumbernya adalah World Bank, di mana Human Capital Index atau indeks sumber daya manusia Indonesia di bawah, masih jauh di bawah Bapak Ibu, di bawah Filipina, di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam yang negara kecil begitu ya, dan masih dalam kondisi kondisi yang kurang kondusif, namun ternyata mampu mengejar ketinggalan mereka dengan menduduki peringkat SDM yang tinggi, bahkan jauh di atas Indonesia. Bagaimana kita akan mengejar Bapak Ibu Guru PGMI? Baik, dilanjutkan. Apa yang menjadi dasar dihitungnya ada 3, Bapak Ibu. Satu adalah tentang angka bertahan hidup anak dari 0 sampai usia 5 tahun. Mengapa dihitungnya usia itu? Sebab pada usia itu adalah ketika anak usia tersebut sudah memiliki kesanggupan bertahan fisik, psikis, dan kognitif yang sudah dipersiapkan baik, yaitu di pendidikan PAUD, begitu ya. Maka insya Allah ke depan, 20 tahun ke depan, ini akan menjadi regenerasi yang baik. Dia akan menjadi sumber daya manusia yang produktif. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang kedua adalah tentang kuantitas dan kualitas pendidikan. Yuk, ya Allah, kita evaluasi diri Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, PGMI yang berlabel madrasah begitu ya. Yang masih banyak orang luar sana memandang madrasah adalah sebagai lembaga pendidikan yang masih termarginal. Bukan saya ya, ini masih banyak orang di luar sana bahkan belum tahu, madrasah itu apa ya gitu. Yang kita tahu adalah sekolah IT begitu. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu. Jangankan kualitas, kuantitas madrasah masih perlu perjuangan begitu ya oleh kita bersama. Dan ini harus diperjuangkan benar. Bagaimana kualitas? Nah ini Bapak Ibu, jangan sampai kualitas ini dinomor belakangkan. Kuantitas dan kualitas ini hendaknya adalah sejajar, jalan bersama. Sehingga kualitas ini sebenarnya akan meningkatkan, mendongkrak kuantitas, sebab dengan kualitas yang bagus, kepercayaan masyarakat pun akan meningkat. Kepercayaan masyarakat yang meningkat inilah yang akan meningkatkan kuantitas lembaga-lembaga kita. Yang terakhir adalah komponen penilaian untuk HCI adalah kesehatan Bapak Ibu. Orang yang sehat insya Allah akan mampu berkinerja maksimal dibanding dengan orang yang tidak sehat. Begitu Bapak Ibu. Dilanjutkan, saya tidak akan terlalu banyak membahas itu. Berikutnya adalah bagaimana dengan kualitas guru di Indonesia? Saya akan loncat ya, jadi teknologi industrinya nanti sedikit dibahas karena tadi sudah. Dari permasalahan bahwa SDM kita masih rendah, kemudian kita sekarang bercermin Bapak Ibu, bagaimana kualitas guru kita? Kualitas guru kita itu dengan indikator masih rendah Bapak Ibu, Masya Allah. Ini walaupun datanya data lama, namun data ini bisa dijadikan sebagai untuk melihat bahwa Indonesia ini adalah kualitas gurunya terakhir di nomor jajaran terakhir di negara-negara berkembang. Artinya kita sangat di bawah begitu ya kualitas gurunya. Indikator rendahnya apa Bapak Ibu? Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa S2 kami Bapak Ibu, ternyata ketika diteliti dan peneliti itu setidaknya memang harus mengungkapkan hal-hal secara jujur begitu ya. Yang baiknya diungkap, yang belum baiknya pun harus diungkap, karena itu akan menjadikan rekomendasi untuk peningkatan-peningkatan. Indikator kualitas guru kita masih rendah, satu, belum memenuhi syarat kualifikasi akademik. Masih banyak guru PGMI yang belum S1 misalnya. Oleh karena itu, Bu Dokter, Bu Kandidat Dokter Iva dengan rank-ranknya dengan Pak Agus Hendra, itu luar biasa, menjaring rekan-rekan adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa untuk masuk ke PGMI, begitu ya. Karena apa? Ini ada peluang besar untuk menjadikan regenerasi. Oleh karena itu,
Banyak sekarang yang sudah masuk ke S1, saya ucapkan selamat dan saya sangat mendukung sekali adik-adik untuk belajar serius begitu ya di PGMI. Yang kedua, belum tersertifikasi profesi. Banyak guru yang belum memiliki sertifikasi profesi sebagai guru profesional. Nah, ini menjadi catatan Bapak Ibu. Mengapa kita kalah dengan luar negeri? Karena di luar negeri segala sesuatu mereka sudah memiliki sertifikat profesi. Pemasang baut begitu ya, yang kita aduh pada gampang punya sertifikatnya gitu. Apalagi kita sebagai guru, sebagai dosen, tentu harus penulis pun dia ada sertifikat profesi. Karena dengan adanya sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh badan negara begitu ya, lembaga negara, lembaga standar BNSP, itu akan memunculkan satu profesional dalam diri kita dan itu harus dihargai Bapak Ibu. Di Indonesia masih minim sekali penghargaan terhadap orang-orang yang memiliki kompetensi yang unggul. Kemudian yang ketiga, tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang diajar. Masya Allah, dengan di bawah yayasan PGMI banyak sekali yang tadinya lulusannya bukan matematika, seperti STEM tadi ya, ngajarnya ya matematika, ngajar sains. Padahal beliau misalnya lulusannya adalah ataupun misalnya yang harusnya mengajarkan bidang ilmu agama ternyata yang mengajar adalah bidang matematika dan sebagainya. Ini banyak terjadi dan ini adalah hasil penelitian. Kemudian program PKKB yang rendah yaitu program kompetensi berkelanjutan begitu ya, kompetensi berkelanjutan ini ditandai dengan adanya tulisan-tulisan ilmiah dari Bapak dan Ibu guru yang harus dikembangkan berdasarkan penelitian dan ini tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan dan hasil dari artikel ilmiah yang kemudian diupload dalam jurnal-jurnal bereputasi. Ini masih jarang sekali Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah rekrutmen yang belum efektif. Pengangkatan guru tentu ada standarnya Bapak Ibu. Kalau memang mau bagus, mau profesional, itu ada standarnya, yaitu ada standar pemerintah. Dan yang kedua adalah adanya standar. Nah, untuk standar-standar itu memang harus guru yang memang memiliki kualifikasi. Namun ternyata di lapangan ini masih belum efektif. Berikutnya Bapak Ibu, itu adalah persoalan tentang masih rendahnya kualitas guru di Indonesia. Berikutnya adalah apa sih sebelum kita melakukan apa yang harus dilakukan guru PGMI atau calon-calon guru PGMI dalam meningkatkan kompetensinya. Maka kita sedikit menyinggung tentang revolusi industri dan society itu yang tadi sudah dibahas oleh Ibu Fitriani. Di revolusi industri Bapak Ibu, satu hal saja yang paling penting, satu hal saja yang kita simpelkan agar mudah diingat ya, apa sih indikator revolusi itu, revolusi industri itu? Yaitu mengubah yang tadinya segala sesuatu kegiatan, pekerjaan dilakukan dengan tenaga manusia. Pada saat revolusi industri terjadi, tenaga manusia akhirnya berkurang sebab semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, IT, kemudian mesin-mesin yang diciptakan sebab tadi perkembangan ilmu iptek tadi semakin masif, maka mesin-mesin akhirnya menggantikan tenaga manusia. Jadi pada intinya Bapak Ibu, simpel saja. Apa ciri-ciri revolusi industri? Yaitu menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Sehingga segala sesuatunya diambil alih atau dikerjakan oleh mesin begitu. Walaupun di lapangan tidak menafikan bahwa manusia masih dibutuhkan Bapak Ibu. Sekali lagi, di lapangan sejatinya manusia masih dibutuhkan karena yang menciptakan mesin adalah manusia. Yang paling hebat sebenarnya adalah manusia dengan otaknya yang canggih Bapak Ibu. Namun sebab persepsi atau cara berpikir yang berbeda atau kekurangtahuan kita terhadap bagaimana sebenarnya persoalan ini
maka terbayang dalam pikiran kita bahwa waduh, manusia sudah nggak dipakai nih, yang dipakai adalah mesin untuk bekerja. Padahal tidak seperti itu. Kita lihat nanti Bapak Ibu ya, dampaknya apa sebenarnya. Baik, berikutnya di era 4.0, apa sih yang terjadi begitu? Tadi Bu Fitri sudah menyampaikan secara luas begitu ya. Saya menguatkan kembali. Ciri-ciri di era revolusi industri 4.0 sekarang ini adalah manusia rata-rata menghabiskan waktunya di depan gadgetnya, di depan mesin yang membantu memfasilitasi dalam melakukan berbagai hal kegiatan. Yang kedua adalah di era 4.0 ini, sebab segala sesuatunya masif melalui media teknologi, begitu ya, melalui internet, maka dalam hitungan tidak hanya detik Bapak Ibu, 0,0 sekian detik, informasi itu saling simpang siur, saling membom. Orang yang tidak, ketika datang informasi yang berbeda dan berubah begitu ya, mereka akan termakan, mereka akan terisme gitu ya, mereka akan waduh kok beda lagi begitu. Sehingga Bapak Ibu perasaannya itu diacak-acak gitu ya. Perasaannya nggak tentu. Waduh kok ini beritanya begini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri. Waduh kok ini sedang ada disintegrasi begitu ya. Kesatuan persatuan sedang dipertaruhkan begitu. Ini menjadi satu problematika serius Bapak Ibu. Dan ini adalah terjadi pada saat era seperti ini. Kemudian di era seperti ini dengan beragam informasi yang kita tidak tahu, teruskan kalau di WA begitu ya, dan Bapak Ibu langsung meneruskan kembali tanpa mengecek benarkah berita ini, dari siapakah sumbernya, valid tidak begitu. Maka yang muncul akhirnya dampaknya adalah logika biner. Biner itu ada dua kutub Bapak Ibu, dan dua kutub itu ya sudah seperti itu. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih gitu. Jadi kesannya tidak ada warna lain selain hitam putih. Kalau salah ya sudah salah saja orang itu. Masa iya Bapak Ibu begitu ya? Allah saja Maha Pengampun. Allah saja Maha memberikan toleransi yang besar begitu. Nah, dengan adanya era seperti ini, kekurangpahaman kita, minimnya pengetahuan kita, menjadikan kita banyak menjudge orang dengan asumsi bahwa jika salah maka orang itu salah begitu. Dan yang benar apakah ia selalu benar? Baik, Bapak Ibu, itu kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bapak Ibu guru PGMI wajib mengetahui. Nah, ini yang disampaikan tadi sudah, saya hanya sedikit menguatkan saja, dan ini penting sekali Bapak Ibu. Sebab tadi persepsi orang karena mungkin pengetahuan, kedalaman, keluasannya belum mumpuni atau belum cukup Bapak Ibu, sehingga ketika melihat adanya revolusi industri, bahwa tenaga manusia diganti oleh tenaga mesin, seakan-akan akhirnya manusia banyak yang menganggur. Jadi persepsi yang kurang tepat itu dilihat oleh oleh Perdana Menteri Jepang ini dapat menghancurkan negaranya. Mengapa? Sebab di Jepang Bapak Ibu dengan banyaknya musibah bencana alam begitu ya, seperti yang terjadi beberapa tahun ke belakang, tsunami dan sebagainya, gempa, itu menghabiskan. Oleh karena itu yang tersisa Bapak Ibu adalah generasi-generasi yang hampir mendekati usia produktif kurang. Oleh karena itu untuk menyiasati problematika negara ini, Perdana Menterinya mengusulkan satu paradigma baru atau penempatan kembali persepsi pada tempatnya, yaitu tidak lagi dipahami bahwa revolusi industri ini adalah proses yang mengancam bahwa mesinlah yang akan bekerja, bukan manusia. Akhirnya banyak manusia yang menganggur. Tidak lagi dilihat seperti itu. Jadi Perdana Menteri Jepang ini sedang mengarahkan kepada seluruh manusia untuk melihat bahwa mesin ini adalah sebagai alat bantu untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk mengancam kesejahteraan manusia itu sendiri.
Ini sebenarnya sudah kita pahami Bapak Ibu pada saat kita pertama kali menggunakan komputer, begitu ya. Guru komputer mungkin pernah mengajarkan bahwa komputer adalah alat bantu memudahkan manusia bekerja. Yang tadinya ngetik lama, sekarang bisa cepat sekaligus. Yang tadinya menghitung matematika harus dihitung. Zaman dulu saya itu zaman jadul begitu ya. Saya bilangnya dikotret begitu. Sekarang tidak lagi perlu mengkotret. Bapak Ibu tinggal klik atau mengetikkan rumus tertentu, maka nilai atau angka yang kita sedang hitung itu akan keluar dengan jumlah yang banyak. Nah, inilah yang kembali disoroti oleh Perdana Menteri Jepang, bahwa era Society 5.0 ini adalah untuk dipahami sebagai pengembalian persepsi berpikir kita bahwa mesin tidaklah mengancam kesejahteraan manusia karena mengambil alih kerja manusia. Namun mesin adalah untuk melancarkan kemudahan kita dalam bekerja sehingga kita menjadi lebih sejahtera. Begitu. Baik, para peserta webinar yang berbahagia, saya mau bertanya nih kepada calon guru dan kepada guru. Bagaimana selalu mengikuti tren-tren yang terjadi di luar negeri? Harusnya tidak, Bapak Ibu. Kalau kita mau berpikir kritis, harusnya tidak. Mengapa? Indonesia memiliki banyak regenerasi yang luar biasa. Indonesia itu pertumbuhan manusia Indonesia itu adalah piramida, begitu Bapak Ibu. Piramida di mana regenerasi kita itu banyak yang akan menggantikan kita. Prediksi. Ini dengan catatan, kalau guru-guru melakukan pembinaan kepada peserta didik secara maksimal. Ada prediksi 45 tahun sampai 45 tahun ke depan, Indonesia bakal produktivitas tinggi karena SDM kita memiliki SDM yang juga termasuk tertinggi di dunia. Sebab peserta webinar kita adalah para guru, khususnya guru PGMI. Ini wajib meningkat ini kompetensinya. Dapatkah mesin menggantikan guru? Ini sering dibahas gitu ya, di S2 pun ini sering dibahas. Dokter ini nggak usah ngajar lah, udah digantikan saja oleh komputer gitu ya. Tinggal buka lemesnya kampus, padahal kita baru praktek berapa kali begitu ya, kita pun masih terbata-bata mijit-mijit tombolnya. Atau kita ya, Bu, ya? Mahasiswa disuruh lihat YouTube. Wah, sudah lihat YouTube saja, di sana tinggal cari ruang guru kayak atau apalah begitu ya, tinggal diklik klik saja semua informasi sudah brudul gitu ya, ada banyak sekali. Nah, bisa tidak Pak Agus Hendra kita gantikan dengan mesin pada saat proses mengajar? Bapak Ibu, hal-hal tentang kognitif bisa digantikan. Bisa digantikan. Untuk mendalami, mencari ilmu pengetahuan. Pak Agus Hendra mungkin masih ketinggal banyak begitu ya. Saya pun sama Pak Agus, jangan khawatir Pak Agus. Saya pun masih ketinggal banyak Bapak dan Ibu dan peserta yang lain. Karena apa? Ilmu Allah itu tak terhingga. Yang kita pelajari sekarang itu sedikit sekali, sehingga apa yang kita tidak ketahui banyak sekali. Jadi Pak Agus Hendra, don't worry be happy, saya adalah teman Pak Hendra. Jadi untuk pengetahuan, silahkan cari pada mesin Mbah Google sebanyak-banyaknya. Namun Bapak Ibu, tidak semua proses pendidikan dan pembelajaran bisa digantikan. Tidak bisa Pak Agus Hendra digantikan oleh mesin pada saat harus membentuk karakter peserta didik. Tidak bisa Ibu begitu ya, digantikan oleh mesin untuk mencontohkan bagaimana berkomunikasi yang baik dengan peserta didik. Nah, itu jarang Bapak Ibu. Kemudian apakah dengan mesin mampu memecahkan persoalan yang pada saat itu sedang terjadi, yang mungkin belum di-upload oleh orang-orang yang memiliki ide untuk mengupload di internet. Itu belum bisa dilakukan oleh mesin. Sehingga keberadaan Ibu Iva, Bapak Agus Hendra, Ibu Fitriani,
dan Bapak Ibu guru lain yang hadir hari ini belum bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin. Kemudian, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita mengawali dari persepsi kita, Bapak Ibu. Dan saudara-saudara yang lain, menggantikan persepsi kita, mesin adalah bukan segala-galanya. Mesin adalah alat bantu, media, pelengkap peran guru dalam memaksimalkan tupoksinya. Ini yang paling penting. Berikutnya, maka ketika guru mengkombinasikan antara kemampuannya dengan IT yang ada, itu akan menghasilkan proses pembelajaran, proses pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Termasuk pada era pandemi sekarang ini. Mau tidak mau kita menggunakan media seperti ini. Begitu Pak Agus Hendra ya, yang memang ahli. Beliau ini termasuk ahli dalam bidang IT ini. Jadi semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua tergantung bagaimana kita berpikir. Itu intinya. Nah, kemudian berikutnya, isu terkini. Kompetensi yang ada sekarang itu ada 4 di dalam peraturan perundang-undangan. Ada juga yang menambah 5 katanya ya di Kemenang. Namun yang umum saya akan menggunakan 4, pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Ini saya kelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill adalah pedagogi dan profesional, soft skill adalah kepribadian dan sosial. Kepribadian dan sosial, pedagogi dan profesional adalah hard skill. Nah, kebetulan hari ini saya diamanahi untuk pedagogi saja. Yuk kita lihat. Pedagogik itu adalah ilmu bagaimana kita mendidik anak. Kalau untuk orang dewasa itu ada andragogi. Begitu ya. Nah, untuk hanya cukup dengan materi pelajaran yang akan kita berikan, saudara-saudara. Jadi, segala sesuatu ilmu yang berhubungan agar anak berhasil mencapai tujuan pendidikannya secara optimal, itulah yang harus kita kembangkan. Oleh karena itu, di breakdown kompetensi pedagogi guru. Di sini saya bahas langsung guru MI ya. Saudara-saudara, saya langsung bahas guru MI agar menukik kepada keahlian nanti dan kompetensi Bapak, Ibu, adik-adik yang memang sedang belajar. Begitu. Bagaimana peningkatannya ini akan menarik sekali dan penting sekali. Jadi kita breakdown, ini berdasarkan Permendiknas. Jadi kita langsung menukik kepada real kerja kita. Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Kompetensi guru PGMI. 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Masya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Waduh, ternyata bukan hanya pelajaran kita saja, begitu ya. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pelajaran yang diampu. Nah, ini yang banyak terjadi paradigma yang sempit di antara rekan-rekan. Jadi kalau guru itu ya cukuplah dengan mata pelajaran. Padahal bukan hanya itu. Berikutnya, apalagi kompetensi pedagogi ini? Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk aktualisasi potensi yang dimilikinya. Masya Allah, Bapak Ibu, ternyata, Masya Allah, yuk kita introspeksi. Kita sudah maksimal belum ini? Apalagi indikator kompetensi pedagogi guru PGMI. Yang ketujuh, komunikasinya harus efektif, empati, santun. Berikutnya, sebentar. Masya Allah, tadi ada yang masuk belum saya add. Baik, yang ke-8 adalah menyelenggarakan penilaian dan evaluasi belajar hasil belajar. Ini penting ketika kita mengevaluasi. Jangan asal-asalan. Karena kalau asal-asalan, bagaimana potensi anak akan berkembang. Masya Allah, semoga kita selalu konsisten Bapak Ibu. Berikutnya adalah memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pembelajaran. Tadi itu, untuk peningkatankah atau untuk pengembangankah? Yang ke-10 adalah, yang ke-10 ini melakukan tindakan reflektif. Nah ini yang tadi PKKB itu ya.
PPKB, jadi program PKKB, program kompetensi berkelanjutan tadi. Nah ini Bapak Ibu, 10 ini adalah indikator pedagogik Bapak dan Ibu guru PGMI dan calon guru PGMI. Persoalannya ternyata yang 10 ini pun di breakdown lagi. Bapak Ibu nanti tinggal minta ke ini ya, ke panitia ya. Monggo silahkan dibaca gitu. Ini di breakdown lagi per itemnya. Sehingga tugas kita akan lebih maksimal. Dan semakin maksimal lagi ketika Bapak Ibu paham betul kompetensi pedagogik itu apa. Ini baru pedagogik, belum yang lain. Berikutnya adalah tugas saya yang utama sekarang, bagaimana cara meningkatkan kompetensi pedagogik guru di era society digital sekarang. Ingat, society digital berarti Bapak Ibu berpikir bahwa mesin adalah alat bantu untuk kesejahteraan bersama. Bukan merasa terancam bahwa mesin adalah pengganti kita nanti. Tidak mungkin guru sepenuhnya diganti oleh mesin Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu insya Allah masih banyak tempat untuk lahan kita beribadah dalam pendidikan ini sebagai guru, begitu ya. Maka Bapak Ibu bagaimana sebetulnya meningkatkan agar kinerja guru PGMI khususnya yang tadinya masih dipandang sebelah mata, yang tadinya masih di bawah level rendah kinerjanya, agar meningkatkan yang bermutu dan berkualitas. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lain, sebelum saya bahas nih ya peningkatannya apa, biar penasaran. Saya mau tanya dulu, untuk melakukan peningkatan, apa sih yang disebut dengan peningkatan itu? Ini harus kita pahami bersama dahulu, gitu ya. Ini harus kita pahami bersama dahulu. Kita tuh mau meningkat itu mau meningkat kemana, begitu? Peningkatannya peningkatan apa? Maka atau kita harus tahu dulu standar. Standar kinerja itu di mana? Di pemerintah sudah ada dan jelas sekali Bapak Ibu. Yang tadi saya sampaikan 10 indikator yang belum di breakdown sebelahnya, itu adalah standar indikator kinerja. Hanya untuk pedagogik, belum yang lain. Nah, ketika kita melakukan evaluasi Bapak Ibu, kita akan tahu kita sudah sesuai standarkah, di bawah standarkah, atau sudah di atas standar sebetulnya. Maka ada yang disebut dengan evadir, evaluasi diri. Ada juga nanti evaluasi oleh eksternal. Biasanya sekarang sudah mulai ada evaluasi oleh teman sejawat atau oleh pemimpin. Nah ini penting. Sehingga Bapak Ibu, para pemimpin di lembaga pendidikan, seperti Buka Prodi kita misalnya ya, ini sudah sangat bagus sekali ketika beliau sudah melakukan planning, perencanaan. Beliau melakukan pelaksanaan dan melakukan evaluasi correcting. Ini sudah bagus belum? PGMI alhamdulillah. Dokter, betul. Alhamdulillah B kemarin. Alhamdulillah. Atas doa Bu Dokter juga soalnya. Ketika akreditasi sudah B, begitu ya, kita juga mengecek, tentu ada kelemahan-kelemahan di beberapa item atau di beberapa komponen. Maka tentu kita harus melakukan perbaikan. Yang sudah bagus kita tingkatkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, paradigma atau cara berpikir, alur berpikir terhadap kalimat peningkatan ini. Sehingga nanti adik-adik yang masih belajar nih S1 ya, yang masih belajar ketika nanti melakukan tugas akhir, nanti deskripsi ketika ada judulnya peningkatan, ini harus sudah luar biasa. Indikatornya apa? Nah, ini. Maka Bapak Ibu, untuk peningkatan dalam pedagogi guru MI begitu ya, PGMI ini saya menyoroti 3 hal. 1 dari sisi kognitif, yang kedua dari sisi soft skill, dan yang ketiga dari sisi teknologinya. Mengapa kognitif? Yang pertama, bukan berarti saya bahas pedagogi langsung ke kognitif, tidak juga begitu. Berdasarkan hasil penelitian yang diusung oleh Litbang Keagamaan dan kemudian direspon oleh pusat Litbang itu ternyata benar sekali. Ketika dilakukan tes, Bapak Ibu, ternyata tes pedagogi guru-guru kita itu rendah sekali. Sehingga tahun-tahun kebelakang kemarin sebelum pandemi,
dilakukanlah kegiatan besar-besaran untuk peningkatan kompetensi guru. Jadi kegiatan BIMTEK, peningkatan kompetensi guru adalah sebagai solusi upaya pemerintah dalam meningkatkan lemahnya kompetensi guru. Sehingga diharuskan adanya peningkatan kognitif. Apa yang dimaksud dengan kognitif, Bapak Ibu? Saudara-saudara peserta webinar, kognitif itu adalah keterampilan berpikir, begitu ya. Kognitif itu adalah bagaimana kita memiliki keterampilan berpikir. Di era sekarang, revolusi industri 4.0, begitu ya, tidak mungkin kita berpikirnya lambat, atau istilah gaul anak-anak, tap lembet, begitu ya. Atau apa, Pak Agus Hendra, lemot ya, kalau untuk sinyal itu. Baik, tidak mungkin kita berpikir di era percepatan ini. Diingat, saudara-saudara, era revolusi industri 4.0 adalah era percepatan. Segala sesuatunya bergerak cepat. Orang yang ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraannya. Maka untuk berpikir lebih baik, Bapak, Ibu guru dan calon guru harus memiliki keterampilan berpikir HOTS, begitu. Jangan hanya LOTS, MOTS, tapi juga harus HOTS. Jangan hanya lower. HOTS, aduh Pak Agus Hendra hati-hati ya. HOTS itu bukan sesuatu yang panas atau pedas. Pak Agus Hendra sudah kemana-mana ini ya. Jadi HOTS itu adalah higher order thinking skill. Di awal slide ini saya sudah menuliskan buku begitu ya dari Rosda Karya, diterbitkan di Rosda Karya. Bukunya adalah HOTS, pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS. Nah, Bapak Ibu, HOTS ini adalah berpikir lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya berarti adalah LOTS, berpikir rendah. Berpikir rendah ini adalah untuk berpikir kalau di teori Bloom yang direvisi oleh muridnya begitu ya, Anderson, ini adalah level C1, C2, mengetahui begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, mengetahui ini dalam HOTS masuk ke dalam recall. Recall itu adalah mengingat, begitu. Kemudian keterampilan berpikir ini, Bapak Ibu, kita harus semakin meningkat karena di sini adalah lebih tinggi. Lebih tinggi meningkat. Meningkat itu basic. Basic itu contohnya begini, Bapak Ibu. Dia masuk ke tataran logika sebenarnya. Logika ini contohnya begini. Jika kita meludah sembarangan, maka virus-virus akan berterbangan kemana-mana dan nempel kemana-mana dan menginfeksi orang. Mengapa di luar negeri baik daripada di negara-negara WC di Indonesia, di sekolah-sekolah, begitu tidak terurus, sedangkan di luar negeri rapi, bersih, dan nyaman. Sebab mereka menggunakan cara berpikir kognitif yang HOTS, begitu. Jadi tanpa nilai-nilai agama pun mereka mampu menunjukkan kesejahteraan yang lebih dibanding negara yang lain. Maka Bapak Ibu, logika seperti tadi, bahwa ketika kita meludah sembarangan, ketika kita buang hajat sembarangan tanpa disiram, ini akan menjadi bibit penyakit yang akan kesejahteraan manusia. Nah, ini adalah berpikir lebih tinggi lagi. Kalau berpikir lebih tinggi, nanti kita masuk ke dalam tataran critical thinking, kemudian yang terakhir yang dibutuhkan di era percepatan adalah kreatif. Begitu Bapak Ibu. Dan saudara-saudara, untuk berpikir kritis ini, Bapak Ibu, penting di sekolah. Kenapa? Di sekolah Bapak Ibu harus punya ide. Idenya apa? Pelajaran apa ya? Gimana biar anak-anak tertarik dengan pelajaran saya? Biar nggak bosan, biar tundutan gitu ya. Nah, idenya. Bu Dokter, izin Bu Dokter. Ya, siap. Itu di mute dulu, itu ada peserta yang aktif audionya. Coba di mute dulu. Oh, boleh ya, karena di saya ya. Sebentar, Pak. Ya udah, oke, lanjut Bu. Oh begitu. Baik. Ada suara itu ya, suara-suara mesin robot itu luar biasa. Baik, Bapak Ibu guru, calon guru, adik-adikku sayang, begitu ya. Bagaimana gagasan-gagasan yang penting agar kita tidak tergantikan oleh mesin? Dan masa iya kita ya digantikan oleh mesin? Pada mesin yang menciptakan adalah manusia. Maka kita harus mencari solusi-solusi. Dan keputusan yang diambil itu harus berdasarkan tadi cara berpikir yang kritis
yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Selanjutnya, selain tadi peningkatan kognitif gitu ya, dengan melakukan tadi pemerintah adanya BIMTEK, kalaupun tidak pemerintah itu kan hanya terbatas BIMTEK-nya, hanya 30-40 orang begitu ya kapasitas. Itu pun hanya mewakili saja. Dari Kota Bandung Barat misalnya terwakili 1 orang, Bandung Kota 1 orang, Bandung Kabupaten Bandungnya 1 orang. Karena dibagi-bagi begitu dari daerah lain, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik itu pun 1 karena dianggap skup wilayah Jawa Barat. Maka pertanyaan kemudian, sisa-sisa guru yang banyak itu, bagaimana mereka mampu meningkatkan kompetensi pedagogik? Tentu cara yang dilakukan oleh pimpinan PGMI ini adalah hal yang baik dan baik sekali. Mengapa dengan adanya webinar seperti ini, rekan-rekan yang belum memiliki cukup pengetahuan akan tergali, akan bertambah pengetahuannya. Ini penting. Itu untuk pedagogi. Kemudian bagaimana peningkatan soft skill? Peningkatan soft skill dari Daniel Goleman, saya menggunakan ini dulu karena secara dunia ini cukup dikenal Bapak Ibu ya. Untuk soft skill ini ada 4 yang dibidik oleh Daniel Goleman ini, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan. Soft skill ini isinya adalah bagaimana kita mampu mengelola kecerdasan emosional dan spiritual. Saya menambahkan kata spiritual, Bapak Ibu ya, karena kita ada di lingkup Islam. Kesadaran spiritual, pakar pendidikan Islam, itu dikategorikan indikatornya adalah 1, memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beriman, bertakwa, begitu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian manajemen diri, indikatornya apa? Ini saya sudah meramu ya dengan para pakar lain. Manajemen diri adalah seperti ini. Bagaimana kita memiliki rencana untuk diri kita? Kalau guru, apakah guru sudah memiliki perencanaan pembelajaran atau belum? Weh, RPP-nya masih pada copy paste Pak Agus Hendra. Di internet soalnya lebih bagus gitu ya. Lebih keren dan lebih variatif katanya Bu Kita Dokter. banyak yang copy paste, Masya Allah. Nih adik-adik yang lagi belajar hati-hati, tak boleh copy paste dan tidak direvisi, karena itu akan langsung dicap plagiasi, begitu ya. Apalagi kalau plagiasi ceknya itu yang mahal, itu semua kata langsung merah semua itu, karena semuanya copy paste Pak Agus, gitu ya. Kemudian manajemen diri, apa sih yang kita rencanakan untuk diri kita? Bagaimana kita melaksanakan itu? Apakah fasilitas media, lingkungan mendukung rencana kita atau tidak, begitu ya. Semua butuh proses Bapak Ibu. Orang yang sukses itu butuh proses, tidak langsung tiba-tiba dadakan jadi, gitu ya. Adik-adik pelajar pun yang sekarang kuliah kan tidak langsung pas daftar ke Pak Agus, ke Ibu Ifah, tidak langsung tiba-tiba menjadi sarjana S1, begitu ya. Semua butuh proses bertahun-tahun. Bahkan ada yang sedang terancam DO, gitu ya. Karena bertahun-tahun belum dapat tema. Tema apa nih buat skripsi saya gitu, bingung. Bingung tidak usah di rumah saja. Kalau bingung itu harus keluar, cari Pak Agus Hendra, cari Bu Fitri, cari Bu Ipa, diskusi, judulnya apa ya gitu. Seperti Pak Agus Hendra pernah diskusi dengan saya tentang penelitian, malah beliau yang dapat penelitian, saya malah nggak dapat. Ini kan luar biasa gitu ya. Berikutnya adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini adalah bagaimana kita berempati kepada orang lain, berkomunikasi kepada orang lain. Ini disebut dengan komunikasi interpersonal, begitu ya. Ini masuk ke dalam soft skill. Kemudian ketika kita melakukan manajemen hubungan dengan orang lain, tadi sudah oleh Bu Fitri disebut ada kolaborasi, begitu ya. Ini sudah menjadi bagian yang besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan kita. Guru-guru apakah hanya bisa sendiri mendidik anak-anak? Tidak. Maka ini ada manajemen hubungan, baik itu dengan sesama kita, begitu ya. Kalau dengan anak, oh pasti gitu. Karena peserta didik itulah yang akan kita jadikan orang yang berkualitas. Maka istilah Daniel Goleman ini saya sebut dengan KMKM, bukan ketua mahasiswa atau koordinasi mahasiswa ya, KMKM, bukan juga kilometer-kilometer, tapi KMKM adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan. Biar mudah diingat ya, soft skill itu ingat KMKM ya pokoknya mah. Berikutnya, saudara-saudara ini tinggal hal-hal pentingnya. Ibrahim Al-Fiqi menyatakan bahwa
Produktivitas seseorang itu ditentukan oleh akhlaknya ternyata, oleh pikirannya, persepsinya. Kalau dia negatif, ya kalau dia berpikir positif, ketika ada kritikan, maka insya Allah itu akan menjadikan satu hal yang membangun, menjadikan kita menjadi lebih baik dan orang besar. Fleksibel, perasaan yang baik. Ini 93% dibanding dengan kecakapan profesional. Ternyata yang hard skill tidak cukup membantu kita di era revolusi industri untuk maju berkibar. Yang bisa membantu kita maju berkibar paling besar adalah ternyata. Nah, untuk soft skill ini ada dua hal penting yang adalah bagaimana kita mengelola rasa. Saya biasanya menyatakan dengan kita harus memiliki hati yang baik dan pikiran yang baik. Karena dengan hati yang baik dan pikiran yang baik, Bapak Ibu, insya Allah semua anak walaupun ada yang ngeselin ya, gitu ngejengkelkan begitu ya, atau ngeheulkeun teh budak teh gitu ya. Maka Bapak Ibu ketika kita melihat dari sisi positif, andaikan anak nakal itu adalah karena dia belum tahu, andaikan anak nakal itu karena dia dipengaruhi oleh background keluarga yang sedang tidak harmonis atau broken home, maka kita akan memiliki rasa empati. Rasa inilah Bapak Ibu ketika kita berpikir dengan baik, maka akan menjadikan satu jembatan penghubung komunikasi yang baik dengan peserta didik, khususnya begitu ya. Maka Bapak Ibu, komunikasi yang baik bagaimana? Komunikasi yang baik ternyata yang ramah otak dan ramah hati, begitu. Jadi komunikasi yang baik, yang nyambung itu adalah yang ramah kepada otak kita. Ini yang saya sebut dengan NLP. Bapak Ibu juga bisa cek NLP gitu ya. Ini adalah Neuro Linguistic Programming. Saya pernah ikut kegiatan ini dan ternyata ada rahasia-rahasia, ada simbol-simbol, ada cara-cara untuk bisa kita praktikkan. Bapak Ibu, andaikan ada satu kesempatan ke depan nanti bisa kita off air atau adik-adik mahasiswa karena ini adalah rumah kita. Nah, kalau Ibu lagi ada kesempatan waktu luang, adik-adik juga daripada nongkrong ngobrol nggak tentu, ini bisa saling berbagi begitu ya. Bagaimana sebetulnya NLP? Yang terakhir adalah kuasai IT. Aduh, Masya Allah, adik-adik yang masih belajar nih ya, jangan nongkrong. Tong bobogohan wae istilah Pak Agus Hendra. Coba pelajari IT, sambil nongkrong pelajari IT. Insya Allah, cara berpikirnya kreatif, IT-nya mantap, maka adik-adik akan menjadi generasi yang lebih baik daripada kami-kami nanti. Saya doakan sekali. Jadi kuasai IT, ikuti pelatihan. Kalau nggak bisa pelatihan karena mahal, adik-adik tanya ke temannya yang pandai IT. Tempel terus Pak Agus Hendra, begitu ya. Berikutnya, adik-adik, tindak lanjut apa yang harus kita lakukan? Tadi ya, jadi bagaimana meningkatkan kompetensi kita? Tadi 3 cara. 1, kognitif kita harus kita asah terus menjadi kognitif yang memiliki HOTS, begitu ya, tingkatan HOTS. Yang kedua, bagaimana kita harus mengemas emosi kita menjadi emosi yang baik, positif. Untuk mendukung tadi, mendukung berpikir kita. Kalau berpikir sudah bagus, emosi sudah bagus, maka perilaku kita. Tindak lanjut, tadi terakhir penguasaan IT juga penting ya. Terakhir ini tindak lanjut apa yang harus kita lakukan? Para pemimpin di Uninus, khususnya PGMI, sudah melakukan tindak lanjut yang luar biasa, yaitu dengan mengadakan webinar, mengundang para ahli, begitu ya, agar adik-adik yang sedang belajar di S1 memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Itu penting. Bukan hanya pengetahuan yang sempit, tapi juga yang luas dan mendalam. Saya dukung sekali Bapak Ibu pimpinan di saya dukung sekali dengan kegiatan yang seperti ini. Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat. Kemudian bagi guru-guru PGMI dan calon guru, adik-adik mahasiswa ya, ingat, adik-adik harus terus belajar, jangan berhenti. Dan jangan pernah merasa bahwa ilmu kita sudah cukup. Dengan hari ini adik-adik mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh panitia, ini menjadi satu momentum bagi kita semua untuk lebih mendalami hal-hal yang belum kita miliki. Inilah yang disebut dengan peningkatan kinerja kita sebagai manusia yang tentu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan daripada makhluk lainnya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ada 2 lagi nih. Ini sudah dibahas oleh Ibu Fitri, begitu ya. Dari 4 KM tadi itu sudah masuk di sini, begitu ya. Inisiatif, komunikasi, teamwork, problem solving, digital literasi ini sudah masuk. Kemudian untuk berpikir HOTS ini ternyata cara pikir kita, sehingga cara pikir kita ini berpengaruh terhadap perilaku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ingat, yang belum bisa move on, tinggal berpikirlah, rubahlah cara berpikirnya. Aduh, ditinggalkan oleh yang satu, jangan langsung patah hati. Move on, begitu ya. Gimana cara merubahnya? Gampang. Rubahlah mindset kita, insya Allah mindset kita akan membantu kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Terakhir, untuk menjadi orang yang mudah menjalankan segala sesuatu, karena kadang-kadang melakukan sesuatu banyak tantangannya, maka ikutilah ATM, amati orang yang sudah sukses, begitu ya. Pak Gus Hendra sukses, amati, tiru bagaimana Ibu Kaprodi kita berperilaku, melakukan tugas-tugasnya yang sudah berpuluh-puluh tahun di kita. Ini penting sekali menjadi model bagi kita semua. Kemudian agar tidak dianggap plagiasi, udah diamati, ditiru, agar tidak dianggap plagiasi, dan kita memiliki originalitas tersendiri, maka adik-adik, Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua, kita lakukanlah modifikasi. Mungkin sama judulnya dengan yang lain, tapi kita punya ciri khas pembeda. Ciri khas pembeda itulah yang akan dicari orang, Bapak dan Ibu, dan saudara-saudara lain. Demikian, ada pantun sebelum ditutup Pak Gus Hendra. Siap, Bu Dokter, mangga. Belajar ke Uninus naik Damri via Lewi Panjang. Duduk dekat barisan paling kanan. Sukses tanpa perjuangan, mahasiswa PGMI insya Allah menjadi generasi unggul masa depan. Luar biasa. Sebetulnya kalau offline ini saya bisa tepuk tangan Bu Dokter ini. Kita menuju di atas ini, menuju di lantai 2. Terima kasih. Gitu. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada salah satu ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu itu illa qalila, kecuali sangat sedikit saja. Luar biasa apa yang dipaparkan oleh Bu Dokter Barisan, Bu Dokter Helmawati, yang memaparkan materinya yang cukup luas, gamblang, dan setidaknya memberikan wawasan baru buat kita semua. Termasuk salah satu rujukannya di mana terkait dengan pentingnya guru harus punya kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Ada clue yang harus kita pahami di sini dari narasumber yang telah dari materi yang telah dipaparkan oleh narasumber tadi, memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Teknologi tidak, tapi guru yang tidak menggunakan teknologi akan tergantikan. Jadi, guru harus senantiasa belajar sepanjang hayatnya. Jika seorang guru berhenti belajar, sejatinya dia sudah berhenti menjadi seorang guru. Demikian kurang lebihnya. Luar biasa. Moderator kita, Bu Dr. Iva. Hayu, silakan lanjut. Ini merupakan salah satu analisis atau kajian kita bersama sejak tahun 2020. Pertama kali kita menemukan kata PSBB, lockdown, dan sebagainya. Terus terang aja, hampir jenuh kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam rumah. Tetapi kita manfaatkan teknologi, kita manfaatkan jaringan komunikasi. Alhamdulillah sampai saat ini, ya, jauh di sana, di Amerika sana membutuhkan pekerjaan saya sampai hari ini. Artinya kan kalau kita memiliki kompetensi, kemampuan, baik dari IT, kita manfaatkan teknologi tersebut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Demikian, terima kasih Bu Dr. Helmawati. Saya pengen tepuk tangan, cuma sendirian saya di ruangan sengaja. Jangan, supaya Pak, audionya cukup jelas suaranya. Coba kalau tepuk tangan nyamuknya makin berdatangan nanti. Baik, punten Bu Fitri dan Bu Helma, ada pertanyaan ini? Sebentar, mohon maaf, hostnya sudah saya kembalikan ke Pak Agus Hendra ya. Iya, mangga. Baik, Bu Dokter. Sudah saya serahkan ke Pak Agus Hendra, hostnya. Siap. Bu Dokter, ada pertanyaan nih. Bentar ya.
Yang pertama dari Cahya Mulyana, Prodi PAI, bagaimana cara mengatasi pendidikan yang terjadi saat ini serba online dan ada daerah tertinggal, contoh tidak punya HP atau tidak ada sinyal. Itu yang pertama. Yang kedua dari Siti Aisyah, di era yang menuju 5.0 ini di tengah pandemi juga dalam dunia pendidikan, apa yang perlu kita konsolidasikan sebagai mahasiswa, khususnya sekaligus sebagai calon guru untuk dapat mengaktualisasikan RI 5.0 pada kalangan masyarakat yang memang saat ini masih kebingungan dalam pencarian strategi yang tepat untuk disampaikan khususnya dalam pendidikan agama Islam. Bisa dipahami dua pertanyaan tersebut kira-kira? Yang kedua saya belum agak Ya, kepanjang. yang kedua agak anjelimet juga. Bentar, saya bacakan lagi. Kalau nggak salah dari Siti Aisyah ya. Yang kedua, di era yang menuju 5.0 ini di tengah pandemi juga dalam dunia pendidikan, apa yang perlu kita konsolidasikan sebagai mahasiswa, khususnya sebagai calon guru untuk dapat mengaktualisasikan industri 5.0 mungkin ya di kalangan masyarakat. Intinya sih seperti itu tampaknya. Ini untuk Buat dulu barangkali pertanyaannya karena waktunya ini sudah 11.52 ini. Baik, Mangga. ini pertanyaannya untuk ke siapa dulu dijawabnya, Pak? Mangga, barangkali mau Bu Fitri dulu atau Bu Helma dulu, mangga. Saya mau Tampaknya nyapa dua-duanya dulu. ini diarahkannya kedua-duanya. Aku kangen sama Ibu. Masya Allah, sehat selalu. Mangga, mangga. Aduh, ya Allah, alhamdulillah bisa. Ini sedang dalam proses sidang tesis ini. Iya, mangga. Silahkan, Bu. Izin dulu. Ada dua pertanyaan. Terima kasih kepada adik-adik, kepada Bapak dan Ibu guru peserta webinar. Cara mengatasi pendidikan yang sekarang ini dalam era pandemi serba online, begitu ya. Kemudian di mana akses, ada yang memang mampu mengakses, ada yang tidak. Ketika ini adalah berbicara dalam perspektif kebijakan, maka saya tidak Baik. Karena untuk kebijakan ini adalah di level pemimpin. Nah, Bu Iva ini kebijakan, nah, Bu Iva ini pemimpin ini. Kalau saya kan cuma dosen biasa gitu ya. Maka yang wajib menjawab ini adalah pemimpin ini. Jadi yang wajib menjawab pertanyaan nomor 1, jika ini adalah diarahkan kepada jawaban yang diharapkannya adalah ranah kebijakan, maka yang berhak menjawab adalah pemimpin-pemimpin. Pemimpin di level rendah gitu ya, ada di lembaga-lembaga pendidikan, di level menengah ini ada di kepala-kepala kementerian yang di level kota madya, kabupaten, provinsi, dan untuk level tinggi adalah di kementerian-kementerian. Untuk kementerian-kementerian banyak yang sudah menjawab. Solusinya ya itu diberikan pulsa internet ya Pak Gus Hendra ya. Cuman sayang untuk dosen masa ya dikasih ruang guru gitu loh ya. Kuota internetnya lebih banyak ruang guru yang nggak kepake. Yang kita pakai Zoom. Masya Allah, Bu Iva, Zoom itu kan satu kali nge-Zoom itu kita habis berapa rupiah? 300.000 saya, Bu. Begitu. Maka jika dilihat dari sisi kebijakan, pemerintah sudah mencoba berupaya maksimal. Namun tentu tidak bisa semuanya terpenuhi. Ingat ya, di teori kesejahteraan, di teori kebijakan itu ada bahwa tidak semua kesejahteraan bisa dipenuhi. Itu hanya sebagian saja. Maka untuk secara online yang tentu diuntungkan adalah di wilayah-wilayah perkotaan atau yang sudah memiliki akses. Bagaimana keadilan? Bagaimana rasa keadilan di daerah-daerah yang minim akses, minim fasilitas? Maka ini kembali kepada kebijakan. Kalau guru, karena kita posisi guru, maka guru harus berempati begitu. Kalau nggak bisa dengan Zoom, ya anak-anak atau peserta didik jangan langsung di absen tidak hadir begitu. Beri kesempatan di WA. Silahkan mereka untuk berinteraksi di WA. Saya menggunakan seperti itu. Jadi dalam proses perkuliahan saya menggunakan semua fasilitas Pak Gus Hendra. Yeah. Saya menggunakan semua fasilitas yang mahasiswa bisa akses betul. Kalau bisanya ya Japri, ya monggo Japri gitu. Begitu ya. Kalau bisa dengan menggunakan WA ya kita pakai WA maksimal. Jika semua mayoritas mahasiswa bisa menggunakan Zoom, maka kita menggunakan Zoom yang lebih optimal begitu.
Nah, semua kembali kepada kebijakan, begitu ya, kepada adik tercinta. Nah, itu andaikan dari mahasiswa bagaimana? Yo mahasiswa berupaya, daripada ngerokok beli dong pulsa. Daripada ngerokok beli pulsa. Begitu. Bu, bagaimana ganti rokok? Beli permen lah, begitu. Bu, gimana biar permennya juga harus pakai uang, Bu? Nggak ada. Yuk, saya ajari NLP. Bagaimana berhenti merokok dengan cepat. Itu ada caranya. Jadi dengan neurolinguistic programming, kita bisa memprogram pemikiran kita bagaimana mengurangi rokok. Lama-lama kita jadi berhenti merokok. Ada yang punya akses, kalau niatnya nggak ada, ya repot juga. Seperti saya hari ini, tadinya mau cukup di rumah saja, tapi ternyata karena berbenturan sinyal sepertinya ya, semua orang menggunakan sinyal, akhirnya saya pindah posisi ke kampus gitu. Tadi mohon maaf saya melewati ruang Bu Ifah, tapi saya tidak suwon dulu, sebab ngejar waktu. Yang kedua, konsolidasi untuk mengaktualisasikan diri kita di era revolusi seperti ini. Kira-kira begitu ya. Adik-adik saya, adik-adik adalah generasi penerus kami. Kami akan segera pensiun, gitu ya. Kami akan segera pensiun. Wallahu alam. Siapa tahu besok lusa usia yang tua dahulu yang diambil, tidak menutup kemungkinan yang muda. Namun yang muda wajib memiliki harapan besar, wajib memiliki harapan tinggi bahwa anak-anak muda, adik-adiklah yang akan menjadi generasi penerus kami. Oleh karena itu, bagaimana mengkonsolidasikan adik-adik? Satu, jangan pernah nongkrong tanpa membicarakan hal-hal penting. Jadi, nongkrong berbicara hal-hal penting. Capaian-capaian, goalnya apa? Untuk mencapai tujuan tidak bisa langsung jadi, begitu. Maka adik-adik harus berkumpul dengan rekan-rekan yang punya motivasi sama, punya tujuan sama, dan baik. Baik itu maksudnya jangan hanya pada saat kita punya uang mereka baik. Kalau nggak punya uang mereka meninggalkan kita. Jangan seperti itu. Jangan gara-gara gosip sedikit tadi era destruktif era begitu ya. Gara-gara padahal niat kita bagus. Hanya salah berbicara, salah menggunakan diksi. Kita langsung dimusuhi. Jangan mencari teman yang begitu. Carilah teman yang betul-betul setia. Kurangnya kita dia mau terima, dia tetap support kepada kita. Maka generasi yang seperti itulah yang akan berjaya, yang akan berhasil. Adik-adik ingat film Al-Fatih? Film Al-Fatih itu rajanya tidak akan berhasil tanpa orang kepercayaan tangan kanan yang dia merebut bendera sampai dia terbunuh, dan dialah yang betul-betul berjuang. Namanya. Bukan pemimpinnya yang berjuang sendiri, namun konsolidasi, eratnya hubungan komunikasi dengan semua anggota. Apalagi anggota yang memang punya kompetensi keren, punya mental bagus, akhlak bagus, maka dialah yang akan menjadikan pemimpin menjadi pemimpin yang besar. Demikian Pak Gus Hendra, silahkan. Baik, terima kasih. Satu lagi ada pertanyaan tampaknya nih. Waduh, bentar. Ya, silakan. Ya. Teddy Kurniawan dari Bekasi, seberapa efektifkah kegiatan ajar mengajar di masa revolusi industri 5.0? Sedangkan masyarakat kita belum siap mengikuti perkembangan zaman dan masih banyak masyarakat yang tertinggal. Mangga? Ini oleh Bu Fitri atau oleh siapa Bu Fitri, nih? mangga? Bu Fitri hadirkah? Ya Bu Fitri, mangga. Adinda sayang, silahkan jawab, dibantu. Mangga. Pak Agus bisa diulang nggak? Tadi saya pikir mau untuk Bu Dokter lagi, jadi oh iya, sebetulnya ini buat Bu Dokter sebetulnya ya. Oh. Seberapa efektifkah kegiatan ajar mengajar di masa revolusi industri 5.0 ikuti perkembangan zaman dan masih banyak masyarakat yang tertinggal, khususnya mungkin di usia anak MI ya Bu ya kayaknya. Ini merujuk ke Bu Helmawati katanya gitu di bawah. Baik, sudahlah daripada nggak bisa tidur adik kita yang bertanya, saya jawab ya. Adikku tercinta, untuk menunjukkan efektif atau tidak itu harus ada indikator. Saya ulangi, untuk menunjukkan sesuatu itu efektif atau tidak, dia harus ada indikator. Maka ketika efektif, begitu ya, indikatornya. Kalau di pendidikan itu ada 8 indikator agar segala sesuatu proses pembelajaran hasilnya maksimal dan efektif. Yaitu ada 8 standar pendidikan, mulai dari standar isi, standar lulusan, standar
pendidik dan kependidikan, tenaga apa sih? Ada 8 itu ya, ada manajemen, ada keuangan, kemudian ada sarana dan prasarana. Nah, dengan pertanyaan yang luas seperti tadi, seefektif apa dalam kondisi seperti ini proses pembelajaran kita? Silahkan dihitung sendiri, sudah efektif belum? Begitu ya. Saya hanya, karena itu luas sekali hitungannya, itulah yang baru bisa kita kerjakan sebagai pendidik. Untuk para pemimpin mungkin itulah yang baru dapat diprogramkan, melanjutkan program pemerintah. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi kita tanpa ataupun tanpa bimbingan para guru. Itu penting. Sehingga kondisi apapun, mau pandemi, mau tidak pandemi, insya Allah adik-adik akan lulus menjadi lulusan yang memiliki kompetensi maksimal. Andaikan adik-adik berpikir apa yang bisa dilakukan oleh para pemimpin lembaga guru untuk kita menjadi lebih bagus, maka adik-adik akan kecewa besar. Karena para pendidik pun mereka memiliki keterbatasan masing-masing. Para pendidik juga memiliki akses media, akses sarana prasarana yang terbatas dari lembaga. Lembaga pun memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin ada yang sudah baik atau yang belum baik. Maka saran saya adalah mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita mau menjadi lulusan yang seperti apa? Kita mau menjadi individu yang seperti apa yang ke depan? Maka agar menjadi individu yang berkualitas, adik-adik harus mengefektifkan waktu, efisien waktu, begitu ya. Capailah, buatlah rancangan sendiri. Tujuan kita apa? Semester ini tujuannya apa? Bukan hanya belajar, tapi misalnya, wah saya bisa dekat ke Pak Agus Hendra, belajar IT. Saya dekat dengan Bu Iva, karena beliau ahli dalam kewirausahaan. Maka adik-adik insya Allah di bawah bimbingan satu lagi ada Bunda Mumung. Bunda Mumung itu ahli dalam organisatoris, beliau luar biasa. Adik-adik akan memiliki banyak capaian secara efektif dan efisien. Begitu. Demikian. Cukup tampaknya ya, karena sudah memasuki azan duhur di Kota Cimahi. Mungkin di Uninus sudah memasuki azan duhur atau belum? Belum Pak. Oh, belum. Oke. Barangkali Bu Fitri mau menambahkan sebagai termasuk closing statement-nya, Mangga. Menambahkan saja ya. Memang tadi ya ada indikatornya. Terus memang dari kebijakan pemerintah sendiri juga udah melakukan berbagai upaya ya. Bagaimana caranya supaya pembelajaran kita efektif, termasuk dari Nadiem Makarim juga ya, ada Merdeka Belajar. Kemudian kemarin itu dari Dinas Pendidikan juga dikeluarkan kurikulum darurat ya, kurikulum darurat untuk selama pandemi ini. Lalu ada kurikulum yang blended learning itu. Nah, itu sebetulnya salah satu solusi ya, salah satu jawaban pertanyaan-pertanyaan guru yang selama ini bertanya, aduh ini efektif apa enggak sih? Tentu kurang efektif ya. Kenapa disebut kurang efektif? Karena pertama ini baru. Yang kedua ini seperti apa ya? Seperti serangan fajar, tiba-tiba kita harus perang gitu ya tanpa alat yang mumpuni kan begitu. Namun, meskipun kita jauh dari kata efektif, kalau untuk sekarang, saya harap kita semua sebagai guru bisa terus berupaya untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kita belajar. Sekarang kayak gini nih, kita semester kemarin kan ada hasil penilaian kita selama pembelajaran, kita perbaiki lagi di semester depan. Ini apa yang kurang, ini apa yang belum, gitu kan. Gimana nih supaya saya juga sama Bu Dokter, saya menggunakan semua metode pembelajaran daring ini ya, termasuk WhatsApp dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang itu apa ya, gimana mau efektif, coba Pak Agus ya, Bu Dokter, tiba-tiba ada yang japri ke saya. Bu, hari ini pakai Zoom nggak? Saya handphonenya gantian sama adik, kan gitu ya. Kita juga mikir lagi, wah ini kasihan nih kalau yang lain dapat pelajaran, tapi yang ini enggak, kan. Nggak cuma chat kan, kita banyak sekali cara untuk menghidupkan itu. Saya kira banyak upaya yang bisa kita lakukan, asal kitanya mampu, kitanya tahu mengoperasikan WhatsApp dengan optimal, kita juga tahu bagaimana kita mengoperasikan Zoom, bagaimana untuk Google Meet, dan bagaimana untuk LMS. Saya kira senjata dari guru itu ya.
minimal kita berikan sentuhan-sentuhan karena di sini tuh butuhnya improv gitu. Butuhnya memang kita butuh seorang guru yang kreatif supaya memang kreatif inovasinya kita itu bisa menembus kekurangan-kekurangan untuk memenuhi efisiensi ini. Saya kira sih begitu ya Pak Agus. Mudah-mudahan di era digital ini kita semua bisa menjadi guru yang pembelajar sepanjang hayat di era digital. Ini harus ingat ya, di era digital. Karena memang tanpa kita sadari ya, nah 5.0 ini, society 5.0 ini kita akan dikembalikan kepada manusia. Jadi bagaimana supaya kita sebagai seorang guru untuk menanamkan karakter itu, kembalikan kepada manusia, sehingga manusialah yang akan nanti mengoperasikan atau memprogramkan mesin, robot, dan sebagainya. Kembali ke manusia, begitu Pak. Begitu Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. PD. Jazakumullah khairan katsira, Ibu Fitriani Kosasi juga terima kasih. Alhamdulillah, tampaknya ini sudah memasuki persisnya azan zuhur, sudah berkumandang di wilayah Bandung dan sekitarnya. Cukup sampai di sini kelihatannya sebagai closing statement dari kata-kata bijak mungkin yang perlu boleh Bapak Ibu dengarkan ya. Kalau negara ini diibaratkan sebuah adalah kuota internetnya. Jika dapat mengeksplorasi begitu banyak hal dengan internet dalam smartphone. Ketika Indonesia begitu luas, dari Sabang sampai Merauke, memiliki 3 waktu yang begitu besar, sumber daya alam yang begitu luas, seandainya sumber daya manusianya tidak apa-apa, kelak suatu saat pasti akan direbut oleh orang lain. Oleh karenanya, Bapak Ibu guru, kalau calon guru, termasuk mahasiswa-mahasiswa, yuk mari kita tingkatkan terkait dengan kompetensi masing-masing. Ilmu pengetahuan begitu luas, teknologi semakin menuntut kita untuk terus belajar dan belajar. Sebagai salah satu pendamping kita untuk semakin meningkatkan terkait dengan berbagai macam pengetahuan yang ada. Tetapi yang paling terpenting adalah salah satu halnya bagaimana kita tetap terus beradaptasi, berinovasi, berkreasi dalam berbagai macam yang kita hadapi terkait dengan masalah menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Demikian tampaknya apa yang bisa saya akhiri. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada MC ya. Siapa MC-nya? Nida masih adakah? Saya Bu. Oh silakan. Ihat ya. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya izin karena masih harus melanjutkan sidang tesis. Siap Bu Dokter. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Sukses terus. Kalau di Japri jangan enggak dibalas ya. Balas. Ini mahasiswa Japri aja nih dari panitia saya balas. Tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitamin. Mangga dilanjutkan kepada MC. Ya, mangga Pak. Ya. Mau ditutupkah atau seperti apa, Mangga? Langsung penutupan Pak. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber yang terhormat Ibu Dr. Helma dan juga Ibu Fitri dan juga Bapak Moderator Bapak Agus Hendra yang telah menyempatkan waktu dan telah menyumbangkan memberikan ilmunya kepada kita semua, serta para peserta yang telah menyimak dan mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat dan bermanfaat yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami atas nama panitia dan kru dan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Marilah kita tutup acara webinar ini dengan bersama-sama membacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Agus, hatur nuhun Ibu Fitri, bantosanana, barokallah, kawasadayana. Mohon maaf sebentar mengganggu waktunya. On. Ya. Mohon untuk di-on-kan kameranya semuanya. Oh boleh, boleh.
Ini hostnya saya jadinya ini berpindah. Ihat yang mana Ihat? Bentar saya pindahin ya. Ya mangga Pak. Ya mangga. Jargonnya minatnya. Pakit PGMI pakit. Webinar pendidikan PGMI. Pakit. Sumpabi dengan ini. Nyun. Di padu kok Kang dengan. Untuk jargon dulu sebentar. Silahkan. Sudah selesai belum? Atau sama saya? Ihat? Ada jargon Pak sedikit Pak. Bisa lihat. Bisa. Ya. Silakan Fadli. Ini bentar Fadli, bentar. Alhamdulillah saya baru sadar bahwa peserta ini ternyata dari berbagai daerah ya, dari berbagai daerah, ada yang dari Lamongan, Tulung Agung, Surakarta, Bekasi, Madura, Jakarta, Kediri, Jombang juga ini luar biasa ini ya. Alhamdulillah terima kasih kepada para peserta dari berbagai daerah sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir pada webinar kali ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu bagian dari pengetahuan dan rujukan ilmu di masa yang akan datang buat Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir pada acara webinar kali ini. Mangga lanjutkan, silakan Fadli. Ya, jadi jargonnya kalau misalnya kami bilang webinar pendidikan PGMI, maka serentak bilang bangkit, bangkit, bangkit. Sambil mengepalkan tangan. Yang kanan. Bisa? Yuk. Dicoba dulu. Berarti kalau begitu berarti di audionya dibuka semua Fadli. Ya, harus. Karena harus, jadi Bapak buka dulu ini bahan. Biar semangat. So, mangga. Bangkit. Santai. Terus semangat. Nanti videonya tolong dibuka semuanya ya guys. Itu guys. Coba. Video sama. Ini masih Lihat. Aduh belum. Ayo. Iya audio. Kalau video di Videonya di on kan ya. belum semua ya. Ayo. Kalau misalnya udah semua, Partisipan. gila ini gimana? Oke. Bentar. Ya, non. Udah belum? Ayo cepetan. Coba dulu sekali lagi ya. Ya. Webinar pendidikan PGMI Bangkit. Cukup. Itu masih direkam enggak? Siap. Lagi. Webinar pendidikan PGMI Bangkit. Terima kasih. Terima kasih. Ya, cukup nak. Tadi sama partner izin Nabi dipanggilkan. Agak nuhun ulam Hatur nuhun Bu. Sadayana semangat maju terus. Turun. Hatur nuhun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka prodi. Waalaikumsalam. Kerja sesumping ke kampus. Mohon diantos di kampus Pak. Siap, mangga insya Allah sampai santos. Nuhun. Mohon Hatur nuhun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik panitia, terima kasih untuk kekompakannya. Sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Jangan lupa makan. Jaga jarak tuh, Bu. Ya, itu tidak jaga jarak itu. Waduh, bahaya. Insyaallah sehat Bu. Insyaallah. Ya, mana anak-anak ibu sudah pada makan semuanya belum? Mau Bu. Ya, sekarang silahkan sholat dan makan. Alhamdulillah acara kita
dikaruniai kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendung, tidak hujan, doa kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu dan dukungan acara ini semoga menjadi amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Barokah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, adik-adik mahasiswa anu ganteng nu garilis. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos iya Mas Indian aja. INI bos. Oh. Oke. Oke semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Partisipasinya.